Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Michael Joshua Anandas Tepu. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya tentang peranan musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Musik bukanlah sebuah kebutuhan primer manusia, tetapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, bahkan blues. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan tidak akan pernah bisa punah. Dan kita harus sadar tentang pengaruh musik yang kuat. Seharusnya kita sebagai generasi muda saatnya menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri, agar mungkin nanti dapat kita perkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar. Menjadikan sebuah kebanggaan yang tak ternilai jika budaya kita bahkan bahasa kita sendiri cukup populer di luar sana. Pada kesempatan ini saya akan mengupas beberapa poin-poin penting. Yang pertama, tentang menyadarkan kecintaan terhadap budaya sendiri melalui musik. Kedua, lagu-lagu yang menimbulkan semangat kebangsaan atau patriotisme. Ketiga, kelompok musik yang memunculkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia melalui musik. Pada part ini, teorinya dikuatkan oleh Dr. Dendi Sugono, Pusat Peneliti Bahasa Indonesia, dosen Universitas Negeri Jakarta. Menyebutkan bahwa dalam sesi kuliahnya, jika cinta Indonesia, cintailah bahasanya. Jangan pernah malu berbahasa Indonesia. Dr. Dendi juga pernah menjabat Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Menyebutkan bahwa di Rusia, Australia, bahasa Indonesia sudah dipelajari dan digunakan. Alasannya kenapa? Karena mereka tertarik dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia terpancar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Secara tidak langsung, Dr. Dendi Sugono menggarisbawahi bahwa memiliki hubungan dengan budaya bahasa Indonesia sangat majemuk, dan karena Indonesia memiliki suku bangsa yang banyak, masing-masing suku bangsa juga memiliki tradisi yang didokumentasi oleh bahasa daerah masing-masing. Misalnya pisau surit merupakan kata yang menggambarkan kebudayaan Batak Karo, atau rumah gadang menggambarkan kebudayaan masyarakat Padang. Jika memang musisi sadar sebagai motor penggerak rasa cinta Indonesia, rasa cinta haruslah terlebih dahulu ada pada diri kita masing-masing. Grup musik Gigi dengan nama penggemar Gigi kita adalah salah satu contohnya. Gigi bangga dengan nama berbahasa Indonesia sehingga sangat menyatu jika mereka membawakan lagu-lagu yang bertemakan nasionalisme. Hal yang sama juga digambarkan oleh Coklat dengan nama penggemar Bintang Coklat, yang juga pernah menggarap lagu bertema nasionalisme, salah satunya lagu yang berjudul Bendera. Poin kedua, tentang lagu-lagu yang dapat menimbulkan semangat kebangsaan dan patriotisme. Generasi muda sering menjadi fokus acara-acara musik yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda, kemerdekaan dengan latar belakang ingin menyampaikan semangat nasionalisme. Dapat dilihat bahwa balantika musik memiliki fungsi sebagai penyalur semangat nasionalisme. Hal ini mengingat dimensi musik sangat erat dengan kaum muda dan generasi muda. Pada tahun 2011, sekitar bulan Oktober, beberapa musisi Indonesia merilis album kompilasi 100% Cinta Indonesia. Tidak jauh berbeda, alasan peluncurannya album ini dilandasi dengan keinginan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa cinta dari masyarakat Indonesia. Berikut lagu-lagu yang menggambarkan semangat kita dan cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Rumah Kita dibawakan oleh God Bless. Yang kedua, Indonesia My Lovely Country, Panbers. Yang ketiga, Garuda di Dadaku dibawakan oleh band Netral. Poin yang ketiga, tentang kelompok musik yang memunculkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Grup musik Gigi yang seperti yang sudah saya bahas tadi di atas dengan nama penggemar Gigi kita, salah satu contoh nyata. Gigi bangga dengan nama berbahasa Indonesia sehingga sangat menyatu jika mereka membawakan lagu-lagu yang bertemakan nasionalis. Fenomena Pusat Bahasa Indonesia dalam balantika musik seharusnya menjadi perhatian bagi pusat bahasa. Perhatian yang dimaksud adalah kepekaan dan kesadaran pusat bahasa bahwa balantika musik juga bisa menjadi visualisasi bahasa Indonesia. Visualisasi yang dimaksud dalam bahasa ini adalah pemberian nama grup dan penggemarnya. Nama yang unik bukanlah nama yang harus berbahasa Inggris. Sebut saja Chris Patih adalah salah satu contoh nyata unik dengan menggambarkan kebudayaan Indonesia. Bahasa Indonesia cukup ditopang oleh banyak bahasa daerah. Oleh karena itu, kenapa musisi tidak mengambil nama-nama dari bahasa daerah saja? Ketika kata-kata seperti ulos, batik, gudeg, rendang, pisau surit, dan bahasa daerah lainnya seharusnya bisa dijadikan nama-nama grup musik. Implikasinya akan ditelusuri makna kata tersebut jika grup musik yang menggambarkan nama tersebut
berhasil dalam berantika musik, bahkan akan sangat menggantungkan jika grup musik tersebut mampu bersaing di internasional. Sangatlah disayangkan jika grup-grup musik luar negeri yang terlebih dahulu menggunakan kata-kata bahasa Indonesia dalam grup band mereka. Baru-baru ini terdengar bahwa dua band Rusia memberi nama grup musik mereka dengan nama Indonesia dan Sumatera. Namun bukanlah menjadi suatu hal yang biasa buat kita, karena mungkin kita yang kurang cinta terhadap bangsa Indonesia sehingga masyarakat luar lebih mengapresiasi tentang budaya kita. Cinta bahasa Indonesia bukan yang dimaksudkan para musisi tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dapat digunakan, akan tetapi seharusnya lebih diutamakan pada lirik-lirik lagu saja, terutama grup musik yang memiliki impian atau menembus pasar musik internasional. Kebanyakan lagu bertema nasional dirilis dalam bentuk single, bukan dalam satu album. Hanya Coklat yang pernah bikin penuh satu album lagu-lagu bertema nasionalis karena dianggap ada pangsa pasarnya. Namun, jika Coklat merilis lagu Bendera dan berhasil menjuarai tangga lagu nasional dan berhasil membuat daya ledak komersil dan tema nasionalis, semenjak itu banyak yang mengikuti Coklat seperti Netral, PW Gaskin. Lagu mereka juga berhasil diterima pendengar dengan baik. Dan pada akhir presentasi saya akan menyimpulkan tentang 3 poin yang saya bahas tadi. Dapat saya simpulkan tentang hal-hal yang menjadi sebuah pokok-pokok pikiran dari pembahasan saya tadi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital, karena musik yang biasa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus berulang dapat menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa musik yang juga mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena kita pada umumnya masyarakat mencontohkan idola kita yang menjadi suatu panutan mereka dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Budaya juga terkena imbas dari kelompok musik. Mungkin menjadi keseringan mereka yang mendengarkan musik budaya luar tanpa sadar dapat meniru dan merekam dalam otak mereka. Sarannya dalam presentasi ini adalah demi tercapai persatuan dalam keberagaman kita di Indonesia, agar kita dapat menyadari dan menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail, mendalami dan menanamkan rasa kecintaan, kesenangan mempelajari bahasa Indonesia dan budaya Indonesia, serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, kita akan mempererat negara Indonesia yang beragam dan berbudaya di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi, agar dapat dimaklumi oleh teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Terima kasih.